kira-kira begitu. Jadi jangan benar ilmunya mau ngomong apa. Saya hanya mengaspirasi sehingga Bapak Ibu tahu dan layak menjadi dokter pendidikan nanti. Itu kira-kira. Minggu kemarin ada sedikit tugas. Nanti tugas saya agak berbeda dengan yang lain ya. Tugas saya tidak akan mengecek apakah Bapak itu menyerap ilmu saya atau tidak. Tapi saya mencoba melihat Bapak itu paham dengan perjalanan Bapak Ibu sendiri atau tidak. Jangan sampai nanti Bapak Ibu dia hanya mengandalkan dapat apa dari dosen. Hanya, sudah saya katakan, hanya 10% ilmu dosen itu membentuk seorang dokter. Yang lain adalah Bapak Ibu yang punya. Kalau Bapak Ibu tidak aktif, nggak ada bedanya dengan S1 dan S2. Kira-kira demikian. Mohon maaf, ada sedikit menyinggung perasaan. Kemarin ada sedikit tugas, ada teori belajar, coba dapat apa? Saya cuma ingin dapat apa sih di rumah selama seminggu? Dapat apa? Saya kan cuma mengedukasi, tidak mengajari. Dapat apa? Saya mempelajari beberapa teori belajar. Cuma yang paling saya tekankan, yang saya cari yang kaitannya dengan disertasi saya. Oke, teori apa ya? Behaviorism. Behaviorism. Apa namanya? Siapa yang tertarik dengan behaviorism? Kasih angkat tangan, sulit. Yang behaviorism, oke. Yang lain. Coba. Yang tertarik dan sedikit agak paham atau sudah sedikit membaca apa? Nggak akan saya tanya, jangan khawatir, karena saya tidak. Saya nggak akan ngetes orang ya. Saya itu hanya mendampingi orang agar berkembang. Coba yang Prof, tertariknya itu karena pribadi atau karena disertasi? Enggak, terserah. Pokoknya agak sedikit mendalami karena tertarik. Tertarik agak mendalam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orang, 8 orang. Yang lain saya tidak tahu. Yang lain oke. Ibu apa? Saya Humanisme. Ada berapa orang kelompok ini? Oke. 1, 2, 3 orang. Enggak apa-apa. Kognitif. Yang apa lagi? Konstruktif. Konstruktivisme ada berapa orang kalian? Cukup banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Boleh dua kan? Boleh. lebih Oke, nggak apa-apa. Ada yang lain kecuali ini? Kognitivisme. Ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Dari mana saya harus mulai? Apa yang Anda peroleh terhadap behaviorism? Satu aja yang mau membuat Anda terngiang-ngiang. Iya. Kalau saya lebih kepada stimulus materi respon. Oke, conditioning theory ya? Iya. Anda suka dengan conditioning theory? Ini Pavlov ini Iya. dengan eksperimen drillnya. Drill, berulang. Oke. Yang apa orang lain tertarik dengan apa? ya, karena dalam perspektif Oke. Enggak pokoknya ya. karena dalam perspektif behaviorism itu pelajaran saya kan mengambil storytelling ya Prof. Oke. Dapat dianalisis melalui pola stimulus, respon, dan sistem penguatannya Prof. Jadi cerita itu berfungsi sebagai stimulus yang memicu respon tertentu dari anak. Oke, reinforcement ya. Ya. Reinforcementnya positif negatif ya. Positif negatif. Ini yang Skinner. Baik, kalau di runtutan dari cerita saya sebenarnya di konstruktif Prof. Tapi ketertarikan saya di behavior itu karena drillnya. Karena sesuai dengan bidang saya kebanyakan itu yang psikomotor itu drill. Oke, drill. Ya. Saya kaitkan dengan conditioning theory ya. Drill itu muncul karena ada conditioning theory. Berkaitan. Ada komentar yang konstruktivisme? Behaviorisme itu mengukur perilaku yang bisa diindra oleh mata, Yang terlihat. Oke, yang terlihat. observable. Ya. Dapat diamati. Saya lebih tertarik pada Habitnya. habit dalam pelajaran bahasa. Oke, agak sama ini antara drill sama habit ya. Habit itu akan muncul kalau drillnya terus-terus. Iya. Ya. Drill akan muncul kalau ada conditioning theory, stimulus respon. Agak mirip-mirip. Ya. Sepengalaman saya ini merupakan yang paling efektif
untuk mendidik anak berkebutuhan khusus dan anak dalam usia di bawah 8 tahun, karena saya memang ke situ Konsep apa yang ibu tekankan? Konsep ontologi apa? Reward. Reinforcer, ya. Di sini sebetulnya rewardnya. Reward itu reinforcement, bisa negatif, bisa positif. Ya, Reward yang positif, kira-kira begitu. positif dan negatif, reinforcer itu sama-sama berbeda. Oke, masih ada lagi yang komentar tentang konsep ini. Oke. Kita lihat yang humanisme. Yang mana? Ya. Pembelajaran itu harus memanusiakan manusia. Oke, memanusiakan manusia, memanusiakan, humanize human being. Humanize human being, memanusiakan, tidak mencerdaskan Ya. saja. Tapi harus bisa afektifnya. Dengan kata lain, Anda mengatakan bahwa manusia itu tidak hanya satu domain. Iya, dan human. Mau nyebut berapa domain? Maunya? Satu. Maksudnya ini kan bukan hanya domain, ya. bukan hanya kognitif, bukan Ya, hanya kecerdasan, tapi apa Tapi namanya? afektif. Afektif, oke ya? Sampai komentarik ya? Iya, psikomotor. Cukup itu? Manusia cukup hanya ini? Tidak. Kalau tidak, betulkah manusia itu hanya kognisi, afektif, sama psikomotorik? Itu kan ragawi. Yang spiritual mau masuk nggak ya? Sosial. Sosial boleh lah masukin sosial ya. Oke. Terus yang barang baru Spiritual. spiritual bisa membedakan dengan moralitas. Afektif maksudnya. Afektif itu kira-kira perasaan atau moralitas? Nggak usah diperdebatkan, ini hanya masalah. Masa hanya mancing-mancing aja ya. Karena Anda itu sobat mandiri ya, nggak ikut-ikutan orang, nggak ikutan saya lah ya. Oke, mandiri selama Anda punya rujukan dan Anda punya standing point, Anda sebagai seorang dokter sah. Jadi bukan menurut Skinner, menurut Chomsky, bukan begitu bahasanya ya. Akhirnya menurut saya, walaupun Anda menunjuk pada teori orang. Oke, yang ini, yang apa tadi ya? Ini konstruktif. Apalagi konstruktivisme. Membangun pengetahuannya sendiri. Ya, Oke. Experimental. Oke, background knowledge gitu ya istilahnya ya. Oke, masa lampau ya, background knowledge ya. Apa bahasanya ya? Experimental. Skemata. Oke, apa lagi? Hanya itu yang Anda tawarkan? Yang konstruktivisme. Awas. Hanya skemata? Kalau sosial masuk nggak? Saya tidak tahu. Anda yang tahu? Pengalaman, nggak ada itu kata ya ini skemata ini pengalaman. Experimental. Apa yang punya konstruktivisme? Ini tadi ada 10 orang loh, paling banyak loh. Nggak ada ininya. Ya. Ada siklus pembelajaran dimulai dari experience konkretnya, kemudian melalui observasi dan refleksi, kemudian menuju ke formasi dari abstraksi konsep dan menggeneralisasikan, kemudian berikutnya masuk ke circle-nya mentes implikasi dari konsep dari dalam situasi baru, lalu kembali lagi ke experience konkretnya. Lalu apa? Siklusnya dulu. Ontologinya apa? Ontologi itu ada. Saya tahu Bapak Ibu masih bingung antara ontologi, Aksiologi. Ini nggak apa-apa ya. Nanti pahamnya nanti pada waktu jadi dokter. Siapa? Ontologi itu metafisikal. Ontologi itu tidak di bumi. Ontologi itu tidak terobservasi. Yang terobservasi itu tataran aksiologi. Ontologi itu konsep yang di langit. Itu adalah metafisika. Yang teramati, observable, mana tadi ada observable itu? Yang ini ya? Oh ini ada observable ya? Lupa saya di mana tempatnya. Yang observable itu kan fisika. Yang teramati, ini orang fisika ya. Yang namanya teramati berarti pakai pengamatan. Pengamatan ada 5 panca indera. Kalau tidak teramati oleh 5 panca indera, berarti bukan fisika, berarti metafisika. Ini semuanya nggak teramati. Yang teramati adalah drillnya nanti.
konsep di langit itu ontologi, itu metafisika. Jadi jangan mengatakan, wah metafisika itu masuk akal. Metafisika itu ketidakmampuan panca indera melacak. Jadi jangan sombong orang-orang ilmuwan yang mengatakan, metafisika enggak ada. Fisika kita, panca indera kita tidak mampu mengamati. Tuhan itu ada, tapi enggak teramati. Itu metafisika namanya. Nah, jadi jangan sombong kita, oh metafisika, dukun kamu. Bukan. Ilmuwan tidak mampu menggunakan panca inderanya sebagai seorang ilmuwan untuk mendapatkan masukan hasil pengamatan. Tapi ada pengamatan. Saya masuk ke dunia metafisika nanti kacau. Oke, nanti kejar saya pakai dunia metafisika ya. Tapi saya teruskan dulu aja. Skemata. Yang tadi panjang sekali saya tidak menemukan metafisikanya, konsepnya. Coba rangkum dalam satu kalimat. Skemata, background knowledge, masa lampau itu namanya skemata. Proses mental untuk mendapatkan makna. Proses mental mendapatkan makna ada prosedurnya, ada kata kuncinya di situ apa? Misalnya untuk mendapatkan makna ada bit by bit. Apa maksudnya? Sedikit demi sedikit. Yang namanya konstruk itu konstruk bangunan itu ada apa dulu menjadilah sebuah konstruk. A bit by bit. Oke. Kemudian ini nggak disebut tadi ada learning community, nggak disebut tadi. Sosial tadi learning community ya, harus ada learning community, ada community, harus ada sosial, ada komunitas namanya belajar. Oke, kalau kemandirian sebutkan apa maksudnya kemandirian? Karena kan di konsep itu lebih pada pengalaman. Ya ini skemata ini setiap orang berbeda skematanya, punya masa lampau sendiri-sendiri dan akan mengkonstruk dirinya sendiri. Dan Anda juga nanti punya pengalaman masa lampau sendiri, belajar sendiri dan akan membentuk bangunan sendiri. Jangan disamaratakan nanti. Oke, saya langsung ke kognitif. Siapa yang orang kognitif? Pemahaman. Apa? Pemahaman. Semuanya pakai pemahaman. Pengolahan informasi. Pengolahan informasi. Ada teorinya sendiri, berpikir kritis. Oke, harus logis. Logis. Harus logis katanya. Kalau nggak logis nggak mau belajar dia. Harus logis. Oke, masih banyak apa lagi? Mau tambah? Sistematis. Problem solving sama. Problem solving ya. Problem solution. Oke, problem solving ya. Karena problem solving itu ada Masuk. logis ya. Oke, masih ada? Oke, saya batasi aja. Lihat, ini ada 4 ini. Untuk sementara saya mengatakan tidak sama dengan. Tidak sama dengan. Artinya, pendukung konstruktivisme itu enggak mau kemari. Yang pendukung kognitivisme tidak mau ke sana. Betulkah manusia bisa dipisah-pisah sedemikian rupa? Tidak. Ini permasalahannya. Ini kan teori pendekatan. Di dalam diri Anda itu ini ada semua ini. Dalam setiap individu. Tapi teori mengatakan bahwa saya menggunakan analogi. Bahwa B itu isinya ini tadi. Ada A, B, C, D. Yang humanisme kemungkinan begini. Yang konstruktivisme kemungkinan ngambil sini. Kemungkinan yang ini mengambil sini. Ya, tidak sesederhana itu ya hidup itu. Hidup itu kompleks, terkait. Jadi Anda itu coba nanti berpikirnya begini. Untuk membongkar disertasi Anda jangan pemuja salah satu, pasti akan terjadi irisan-irisan. Kalau saya membuat gambar begini, ini novelty loh. Ini novelty loh. Bahwa D itu miliknya ini dan ini. Itu novelty. Kalau saya mengatakan misalnya ini, ya,
kata novelty bahwa H itu ada hubungannya dengan C dan seterusnya. Ini salah satu novelty yang akan muncul kemungkinan dari Anda. Jenis novelty-nya banyak sekali. Oke. Kalau saya bisa memberi alternatif, banyak sekali dengan kata novelty. Oke. Yang behaviorism, itu conditioning theory ya. Conditioning theory, stimulus respon. Oke, dengan Pavlovnya ya. Anda orang olahraga. Gimana cara stimulus respon itu Anda aplikasikan? Di dalam maksudnya kalau Anda mengejar olahraga, anak SD misalnya. Memberikan pemahaman dulu, medis, lalu memberikan contoh baik itu dilakukan secara langsung maupun misalkan berupa video. Setelah itu memberi kesempatan kepada siswa untuk mencoba. Yang namanya stimulus respon tuh dikasih ini merespon begini terus ya. Itu stimulus respon. Anda pukul dia jatuh, dia loncat, Anda pukul dia loncat, pada waktu Anda begini dia sudah loncat. Itu namanya stimulus respon. Ya. Nggak perlu ada penjelasan. Tahu, stimulus respon itu asal Anda kasih stimulus berkali-kali, nanti ada habit. Ya. Dengan drill itu dalam olahraga. Ada guru fisika, guru bahasa Inggris. Saya guru ekonomi. Gimana caranya? Mungkin kalau kaitannya sama Pak Lumi tadi ya. Oke. Saya belum ke ekonomi. Oke. Misalkan siapa yang lompat paling jauh, saya kasih nilai A. Oke. Itu reward itu. Iya. Itu Reward kan ya? bagian dari behaviorism. Oke, betul. Anda bermain dengan reward ya? Oke, Anda bermain dengan reward. Nah, Oke. begitupun dengan ekonomi. Oke, Anda kasih apa tadi? Reward. Reward artinya Nilai. Uang Iya. ya? Bukan, nilai. nilai. Oke, kalau Anda mau reward pakai apa? Olahraga. Alat olahraga. Ini akan saya kasih reward Pak, supaya terjadilah proses pembelajaran harus dengan reward. Kalau ini tadi dengan nilai lebih bagus. Oke. Kalau Anda? Ya karena ini dalam proses pembelajaran, ya pastinya nilai. Nilai. Karena ada peningkatan begitu Nilai. sehingga memotivasi Orang salah guru satunya. bahasa Inggris siapa? Guru bahasa Inggris ada? Pakai apa Anda? Apresiasi misalnya? Good. Oke, mata. Excellent. Ya, excellent. Nggak usah pakai. Ya. Aksiologi Anda berasal dari barang yang sama, beda. Ontologi Anda turun ke bumi, lakum dinukum variatif. Caramu dengan caraku beda, tapi berasal dari barang yang sama. Ontologinya sama, aksiologinya sesuai dengan kondisi masing-masing. Nyambung? Ontologi dan aksiologi mulai nyambung ya. Jadi ontologi itu sama, metafisika, nggak teramati. Yang teramati pada waktu Anda mengasih nilai. Yang teramati pada waktu Anda mengatakan excellent. Yang teramati pada waktu Anda ngasih one. Tapi di balik itu, ontologi itu adalah metafisika. Bisa diketik. Metafisika itu adalah hakikat. Bukan syariat. Anda ngasih uang itu syariat. Anda memuji itu syariat. Tapi di balik itu ada hakikat. Itulah dinnya ya. Itu hakikatnya ya. Syariatnya Anda macam-macam gayanya. Maka beda orang, beda syariat. Nggak usah diperdebatkan. Caramu, tapi din kita sama. Hakikat kita sama. Kalau sudah sampai tataran itu, Anda tanda-tanda sebagai seorang dokter. Kalau Anda harus mengatakan, pokoknya yang betul itu harus kasih hadiah. Itu kan caramu. Jangan berdebat tentang aksiologi ya.
jangan berdebat tentang syariat ya. Dunia itu kacau gara-gara syariat yang diperdebatkan. Sebenarnya hakikatnya, seorang dokter jangan ikut-ikutan dong. Seorang dokter tuh, dokter di luar negeri namanya dokter filosofi, PhD, ahli filsafat, filsuf, orang bijak. Filsafat itu orang bijak dan moral. Awas, tuntutan Anda tinggi. Anda harus bijak dan bermoral sebagai seorang dokter. Jangan ikut-ikutan memvonis syariat. Ya. Pahami dulu hakikatnya. Oh, hanya gayanya berbeda, tapi kita punya barang yang sama di langit. Metafisikanya. Sampai di sini, siapa yang mengejar saya? Ini pola pikir seorang dokter ya, jangan ikut-ikutan menurut Chomsky begini kan salah kamu, nggak gitu. Ya. Berarti tidak ada tindakan dalam bentuk praktikal dalam hal ontologi. Ontologi nggak bisa. Ontologi di langit. Metafisika. Yang praktikal itu yang punya nilai kegunaan. Ini aksiologi. Aksiologi tidak bisa divonis. Selama ini kan banyak orang memvonis aksiologi. Selama ini kan manusia cenderung memvonis syariat. Kalau ada orang berdoa, betulkah dia berdoa? Jangan-jangan carmuk. Itu loh, ontologinya nggak tahu kita. Jangan amati aksiologinya ya. Jangan vonis yang teramati. Baca sampai Anda mendapatkan pengamatan yang tidak bisa diamati oleh panca indera. Baru itu hakikat. Baru itu ontologi. Baru itu metafisika. Baru itu langit. Manusia bumi perang gara-gara berdebat tentang syariat, aksiologi, dan hakikat. Ada yang panas? Harus pola pikir dokter harus begitu dong. Jangan ikut-ikutan orang syariat berdebat pokoknya yang ini paling benar. Ya benar untuk kamu, tapi jangan paksa orang lain mengikuti kamu. Hakikatnya yang penting sama. Untuk mengungkapkan cinta kasih seseorang, ada yang memuji orang, oke. Yang satu jeret, bukan berarti yang jeret itu salah ya. Hakikatnya apa? Hakikatnya sama, tapi aksiologinya berbeda. Tapi selama ini manusia bumi cenderung memvonis aksiologi. Maka dunia akan kacau di mana-mana gara-gara itu. Dan Anda, harapan saya Anda menjadi pembawa misi baru, mengubah dunia, tidak gegabah menyalahkan orang melalui panca indera Anda. Prof, artinya berarti ketika yang disampaikan Prof tadi, nanti ketika kami landasan dari penelitian nanti kami tidak bisa bersandarkan pada satu teori, harus lebih dari satu konsep gitu ya Prof ya? Gitu. Selama Anda bisa berteori, teorinya ada, sah mau dikawinkan model apapun. Nah ini yang namanya, aduh luar biasa ya. Ini saya habis dulu tulisan saya. Saya kalau nulis jelek ya. Bagus ya Prof. Tulisannya tadi saya. Tulisannya harus adalah yang bisa dimengerti, bukan verbal. Oke ya. Tulisan saya nggak bisa ngerti, maka kadang-kadang. Jadi kalau kamu tanya ke Mas itu, tulisan saya kan satu pertemuan itu 1,8 penuh ya, sama dia dipoto, dibagikan kepada grup bingung. Kalau nggak masuk, kalau yang masuk, yang masuk nyambung, tapi yang nggak masuk nggak akan nyambung dengan tulisan saya. Nanti di video kan bro, udah ada di videonya. Oke. Kamu saya lihat memvideokan saya, jelek sekali kamu. Untuk belajar Prof. Kadang mereka malas belajar. Nggak bisa, nggak akan ketemu. Nggak akan ketemu. Kalau dengan saya kalau tidak bertatap muka langsung tidak akan paham. Karena saya bicara tidak hanya dengan raga saya. Lebih. Dalam. Metafisika ya. Anda saya buat belajar santai. Yang penting otaknya itu ilmuwan, filsuf.
bukan yang rajin langsung. Enggak. Anda itu akan membuat dunia baru. Anda itu akan menjadi seorang filsuf untuk tidak menyebut sebagai seorang sufi. Sufi di dalam aspek keilmuan. Tapi sebaiknya dengan moralitas juga. Banyak orang atau mayoritas orang malah semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin cenderung tak bermoral orang itu. Saya seorang dokter, berani ngomong ini. Kalau Anda masih SMA, jangan sekali-kali ngomong ini. Akan bermarah orang. Saya seorang dokter, semakin cenderung seseorang pendidikannya semakin cenderung tak bermoral. Karena apa? Dia pemuja logika. Oke, jangan paksa untuk paham. Kasus di Makassar. Oke, saya mencoba untuk mengambil satu, katakanlah dia virus. Anggaplah dia virus. Tadi ada menyebut aspeknya satu. YouTube. Oke, A, B, C, C dan B. Oke, anggaplah ini. Ini yang Anda tahu. Anda tahu. Tapi ini masih di langit. Belum di bumi. Belum di bumi, belum arkeologi, belum terobservasi, belum diamati. Panca indera belum tahu apa ini. Karena ini ada di dalam. Sebetulnya tidak di langit, di dalam sebetulnya. Ada di dalam, dan itu metafisika. Dan ini harus dibumikan sampai teramati. Nah, pada waktu Anda stimulus respon tadi ya, anggaplah satu aja, atau yang reward mau ini. Stimulus respon ya, stimulus respon. Oke. Pengamatan itu kan harus terukur ya. Yang namanya pengamatan itu harus terukur. Terukur itu kalau telinga berapa frekuensinya itu, kalau mata itu kejelasan, kalau gerak itu berapa kali, kan harus terukur. Nah, terukur, Anda bisa membuat alat ukurnya yang bisa terukur. Ini juga harus terukur. Ini juga harus terukur. Kalau Anda sudah bisa membuat alat ukur ini dan terbukti empiris dapat dipertanggungjawabkan, valid dan label, loh itu kebaruan. Nyambung nggak sih dengan kata kebaruan? Iya. Ini kan belum ada. Iya. Orang belum mengembangkan di mana-mana. Anda punya barang baru. Alat ukur, saya tidak sebutkan alat ukur titik. Kalau Anda sudah punya alat ukur, nah bagaimana caranya nanti kuantitatif akan balik. Kalau terpaksa saya kembali lagi nggak apa-apa. Alat ukur ini kan kebaruan. Kebaruan, kemudian hasilnya kan ada kembangan terus ya, bukan hanya alat ukur terlalu kecil. Kalau Anda cuma menggunakan alat ukur toh, itu terlalu kecil kebaruannya, harus dikait-kaitkan dengan yang lain. Kalau Anda bisa membuat begini, saya spontan aja ya. Ini A, ini B, ini C, ini D. Mana tengahnya ya? Nggak ada ya? Ada yang kecil banget itu kok. Yang ini? Oh, yang paling kecil. Yang ini ya? Itu di luar A. Enggak, itu mah ada. Berarti A-nya di memori. Berarti kemampuan salibetnya udah bagus. Ya salah digedein aja. Yang paling kecil. Nah, kalau Anda membuat gambar ini kebaruan loh. Tahu maksudnya? Bahwa dampak bearisme aspek ini terhadap prestasi, katakan belajar ekonomi atau bahasa Inggris. Ini loh interaksinya. Ini bukan kebaruan, ini belum ada kok.
teori yang begitu masih di langit hanya bumi kan di bumi dan terjadilah gambar ini. Hah? Nyamuk gak sih? Coba eksekusinya itu yang saya mau. Oke. Saya paham sekali. Saya hanya mengantar. Nanti untuk satu semester deh. Kalau tidak selesai, saya harus masuk kelas filsafat ya. Saya baru tahun ini disuruh ngajar filsafat. Ya pas, cocok. Kan masih nyambung. Cocok. Ya betul. Iya. Cocok. Oke deh. Oke, kira-kira begini ya. Ini baru. Prof, bisa nggak kalau misalkan dikasih contoh gitu aja dari Oke. Soalnya kalau ABC itu kayak kamu gitu. Oke. Benar-benar di langit. Saya harus mencari kan gini. Kan ucapan saya kan harus terdengar seluruh orang dengan sama. Kalau saya kasih konteks hanya orang tertentu yang menyerap itu kadang-kadang kan gitu. Maka saya menggunakan selalu analogi. Analogi saya kadang-kadang ini berlaku untuk semua nih. Tapi kalau saya sudah dipaksa masuk, ya saya harus mencari dulu anunya pelan-pelan gitu ya. Oke, misalnya saja. Tadi ini apa tadi ya? Yang nomor 2-nya apa? Tulis ini apa? Reward. Oke. Kira-kira oke. Berarti saya akan mencoba membuat gambar ini ya. Yang ini aja deh ya. Yang ini ya. Yang ini aja lah ya. Oke. Karena hanya AB yang mau saya mainkan. Yang saya mainkan AB. Bahwa prestasi belajar itu dipengaruhi oleh bukan hanya oleh reward, tapi juga oleh stimulus dari dosen. Kira-kira begitu. Saya sudah mulai menggunakan angka ya. Saya kurangi aja. 30% dipengaruhi oleh interaksi dua variabel. Kira-kira begitu kalimatnya ya? Oh, berarti Anda pakai regresi nih. Regresi, multiple regression gitu. Kira-kira gitu ya, kira-kira yang punya belajar dulu statistik. Ini multiple regression bisa gambar ini. Ini multiple regression ini. Ini analisanya bisa 10 analisis ini baru gambar begini. Tapi gambar ini menjadi bagus. Anda bisa pertahankan dengan ini apa maksudnya, ini maksudnya apa, yang ini maksudnya apa, bahwa interaksi dua variabel akan menciptakan ini. Bayangkan kalau ini interaksi berapa variabel, kira-kira gitulah ya. Nyambung ya. Ini model kebaruan. Oke, saya lagi dengan model kebaruan. Saya ciptakan kebaruan supaya Bapak Ibu, aduh saya belum punya gambaran. Lama-lama kan nanti dengan gambar analogi ini Anda punya konsep kebaruan. Oke, Beaverism tadi kan Anda sudah punya alat ukur. Humanism punya alat ukur. Ternyata yang ini dengan yang ini dia beririsan. Dua teori ternyata beririsan. Sehingga kesimpulan Anda mengajar tidak bisa berpihak pada salah satu teori, harus mengawinkan beberapa aspek teori. Dan temuan Anda mengatakan ini aspek apa dan aspek apa. Kita mulai. Apakah kedatangan saya membuat Anda bingung? Saya tunggu ya. Sudah mulai, sudah mulai gambar ya, saya akan lari kemana. Bukan mengembangkan ini, saya uji efektivitas, itu S2 ya. Boleh nggak Pak mengembangkan? Boleh mengembangkan. Saya mengembangkan Pak model, ya oke, mengembangkan model. Ada X
yang saya lakukan. Berarti saya ada pretest dan post-test. Oke. Ada pretest post-test. Tapi variabelnya banyak. A, B, C, D, E, A, B, C, D, E. Kan mencari gen Anda. Perolehan. Jangan-jangan gambarnya begini juga itu. A, B, C, D, gitu loh. Nyambung ya? Jadi bukan hanya menguji ini efektif atau tidak. Model ini hanya digunakan sebagai media untuk mendapatkan konsep-konsep. Bukan menguji model ini. Kalau itu yang terjadi itu S2. Modelnya efektif. Dimodifikasi ternyata lebih bagus. Itu S2, kalau S3 nggak begitu. Ini hanya alat untuk mendapatkan data. Hasilnya begini. Sudah mulai agak nyambung ya. Oke, saya turun ke bumi lagi. Kalau seperti yang Prof jelaskan ini kan cenderung dia ke kuantitatif. Betul, ya, Prof? betul. Kalau kaitan ini ke kualitatif gimana, Prof? Oke, saya hapus dulu ini ya, supaya saya tidak terganggu juga. Oke, saya kasih contoh dengan kualitatif murni ya. Ya, Dengan cerita aja. Ada orang Surabaya di sini? Surabaya? Jawa Timur? Enggak ada. Jawa Timur. Oke. Orang Jawa Tengah, orang Surabaya. Saya Lamongan. Kasar ngomongnya. Saya kasar. Terus kemudian nanti dibongkar Pak Abir kan. Kita nggak boleh memvonis. Kasar tidak kan saya harus tanya kepada si pelaku. Kita tidak boleh membawa skemata kita ngambilkan untuk menilai sebuah fenomena. Itu kualitatif. Antropologi murni ya. Contoh, saya ke Surabaya main, penasaran dengan kayak gitu. Saya tinggal bersama masyarakat Surabaya. Kemudian ada seseorang bapak saya yang saya hormati lagi di depan bersama saya, ada orang lewat ngomong, gancuk durung modar sampean. Siapa Pak? Kawan akrab saya. Itu kawan speak dua kalau makan waktu kos dulu. Iya. Saya kejar ya. Terus kemudian ada lagi ibu lewat, dia langsung, Bu dari Bila Pundi, siapa Pak? Orang Bali. Oke. Terus besok lagi ketemu saya bersama dia, ketemu di jalan. Cak, tak kira harus dikejeng, rupanya sore. Orang Surabaya bisa, biasa gitu ya. Tak kira harus dikejeng. Saya pikir sudah dikasih batu nisan, nggak ternyata masih hidup. Siapa Pak? Itu mah sudah ces. Nah, saya sudah mencuriga. Saya mau pakai ilmu, saya mau cari ilmu. Ilmunya rupanya bahasa umpatan ini untuk mengungkapkan sebuah kemesraan. Itu sementara ya. Terus kemudian untuk bahasa yang halus untuk kesopanan. Oke, terus ketemu lagi, ketemu orang sama dia. Mampir, Pak Sado, betul, nggak mampir. Saya Pak, kawan tetangga. Oke, mesraan. Oke, saya sudah mau berhenti pada teori saya. Saya teruskan enggak? Kan kualitatif harus ekspansionis. Enggak berhenti. Mas teruskan terus mendalam terus. Saya main ke terminal. Turun. Tusuk kalau nggak mau turun. Siapa? Nggak tahu tuh penumpang baru. Rusak teori saya. Oke, yang pertama tadi teorinya belum jadi. Yang kedua ini kayaknya jadi. Terus, ternyata finalnya umpatan. Satu untuk mengungkapkan kemesraan dan untuk mengungkapkan kemarahan. Selesai teori saya. Tapi awalnya Harus terus. Namanya ada working hypothesis. Ada hipotesa yang terus
uji coba, diuji sampai matang, sampai jenuh. Itu berarti. Kalau itu kita tahu contoh tadi. Nah, itu masalahnya apa, Bro? Kan kita penelitian itu harus mengawali dengan masalah. Oke. Semua penelitian itu berawal dengan masalah. Betul. Tapi ada yang layak menjadi sebuah artikel, ada yang menjadi sebuah tesis, ada yang layak menjadi sebuah disertasi. Semuanya riset problem ada. Kalau nggak ada riset problem, nanti yang muncul terbaru, bukan kebaruan. Kebaruan itu harus ada riset problem, harus ada gap antara harapan dan fakta. Gitu ya. Nah, mencari harapan dan fakta ini yang cukup lama. Yang lama di sini. Oke, saya kasih contoh aja. Contoh. Penelitian yang begitu luar biasa yang kayaknya berbuku keluar nih. Hah? Kenapa? Pergum. Kayaknya berbuku keluar. Lihat. Ini gamenya begini. Oke, sebelum saya teruskan. Ya, Prof, izin. Tadi kan saya memahaminya, kita berawal dari penasaran. Orang di sana itu betul. kasar gitu Oke. ya. Terus kalau kasar apa masalahnya? Masalahnya oke. Nah, gitu. Oke. Kadang-kadang, oke, jangan tiru. Tapi kalau terpaksa nggak apa-apa. Kadang-kadang kita punya judul. Kita punya ini penelitian, riset ya. Tapi untuk mencari supaya jadi masalah itu kan lama. Terpaksa. Mari kita ciptakan harapan. Mari kita ciptakan fakta. Harusnya kan harapan dan fakta duluan dong ya. Tapi karena kadang-kadang kita mulainya dari sini. Pak, saya tertarik dengan Pak, pengajaran katakanlah olahraga yang mencoba menggunakan teori Levinson dalam konteks ST. Apa masalahnya? Mari kita cari. Paham ya? Agak ya. Berarti itu nggak salah ya? Nggak salah, karena yang baca kan nggak tahu tuh. Membacanya kan logis, introduksinya logis. Ada ini, baru muncul ini. Lah ini enggak. Dari sini muncul ini. Tapi nulisnya kan enggak. Nanti kalau disampaikan ke promotornya kira-kira ditolak nggak? Nggak tahu, dia nggak tahu. Nggak tahu ya. Kadang-kadang promotor juga. Apa masalahnya? Kita cari. Kan dia ngomong, apa masalahnya? Ya kita cari. Nyambung ya. Ini agak nakal. Itu yang ada inginkan. Agak nakal. Jadi bahasanya, oleh karena itu temuan riset itu kan ada temuan kan, ada temuan dan ada solusi ya. Ada solusi. Ini ada temuan, ini finding. Dan ini adalah truth. Kebenaran. Maka jadi kebenaran ilmiah adalah kebenaran yang tidak absolut. Jangan kamu sembah ya. Karena kebenaran ilmiah itu kebenaran manusia, bukan kebenaran hakiki. Kebenaran absolutnya bukan milik manusia, ini milik manusia. Maka teori Levinson dan seterusnya itu kan kebenaran manusiawi, sah secara ilmiah. Tapi jangan kamu anggap itu adalah absolut. Karena kebenaran absolut mata manusia tidak. Kemarin itu kami dengar dari Prof Agus, ya. Prof Agus itu terkesan dengan salah satu penelitian yang hanya membedah satu buah buku gitu ya, buku cerita atau apa gitu ya, itu bisa jadi sebuah artikel dan itu Scopus. Terus langsung saya berpikir, kalau misalkan hanya membedah buku itu, nyari masalahnya di mana? Buku itu kan sebenarnya nggak ada masalah kan? Buku itu sesuatu yang sudah jadi, gitu. Ngapain dipermasalahkan? Dan itu bisa sampai ke Scopus. Scopus itu siapa sih yang buat?
Itu manusia menjadi standar karena tidak ada yang lebih bagus. Oke, perang bahasa Inggris. TOEFL itu termasuk paling bagus ya untuk proses sekarang ya. Tapi nggak valid. Orang TOEFL-nya tinggi, diajak ngomong nggak bisa. TOEFL-nya rendah, diajak ngomong lancar, tulisnya lancar. Nah, nggak valid. Dia paling valid, tetapi tidak valid. Hati-hati ya. Dia paling bagus tapi tidak bagus. Hati-hati dengan kalimat saya. Nah kalau semuanya jelek, yang paling bagus bukan berarti dia bagus. Hati-hati ya. Yang paling bagus belum tentu bagus. Yang paling cantik belum tentu cantik. Belum tentu cantik kan pembandingnya. Yang paling tua. Oke, nyambung ya. Saya nggak akan ngajar Anda. Saya buat Anda itu otaknya menjadi panas. Jadi lihat. Tetapi nanti, oke, waduh, waktunya ya. Lihat. Sebenarnya nggak lihat, merdeka. Tolong bedakan antara merdeka dan lihat. Merdeka itu adalah kebebasan melakukan sesuatu, tapi masih taat normal. Tidak berjarak standar. Kalau lihat, nggak ada norma, suka-suka. Bebas. Tapi kalau merdeka, ada norma, tapi punya kebebasan melakukan aksi ini. Misalkan pembahasan tentang ontologi, aksiologi, epistemologi. Kalau setiap pembicaraan yang saya amati, saya pribadi, Prof dengan Prof Agus Yatna, dengan Prof Risma, Pasti beda. pasti beda. Nah, bukan ya semuanya bagus. Nah, misalkan dihubungkan dengan novelty, laptop atau komputer misalkan. Nah, contoh konkretnya itu. Nah, coba dihubungkan ontologinya apa, aksiologinya apa, Komputer gitu. ya barang komputer misalkan, tentang kebaruan komputer misalkan. Sesuai dengan bidang. Karena setiap pembahasan Prof Ya. Agus Yatna dengan Prof saya amati emang beda. Saya dengan siapa aja beda ya. Nah, iya. Saya beda dengan seluruh. Jangankan di Unila, di Indonesia pun saya beda. Bukan sombong ya. Karena Prof adalah novelty. Coba cari orang yang kira-kira kalau kemarin saya dengan Pak Paul nyambung, enggak nyambung. Saya aja duduk di sini mencoba menyederhanakan otak saya dan kosakata saya. Tahu nggak? Saya mencoba menyederhanakan logika saya dan kosakata saya. Kalau saya menggunakan asli saya, komunikasi kita tanpa kosakata. Tanpa kata-kata. Nyambung ya? Bisa dicoba. Aduh. Tanpa kosakata itu nggak bisa komunikasi. Harus kata-kata. Aduh, Anda sering memaksa tak contoh ya kan? Iya, biar lebih ini. Biar membumi. Contoh itu kan di aksiologi ya. Kadang-kadang yang diminta ontologi, kadang-kadang saya bingung. Kira-kira dulu, nggak apa-apa. Bebas, merdeka untuk mahasiswa bertanya apa saja. Dosen suka tidak suka harus memberi kepuasan kepada teman. Itu jadi masalah. Kan saya digaji, itu bayar. Itu masalah. Jadi tanggung jawab saya kan gitu. Jadi rasanya omongan Prof itu di langit, kami yang di bumi. Nah, perlu kami tarik Prof biar Nggak apa-apa. ini. Oke. Kalau Profnya lagi mau kasih contoh. Oke, kasih contoh. Saya tidak pernah marah sama istri saya. Saya tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan, apalagi pakai kekerasan tangan. Tapi istri saya tahu bahwa dirinya sedang salah. Pasti ada stimulus respon, ada behavior. Lama-lama dia punya konsep tanpa kosakata pun dia nyambung. Nyambung ya? Nyambung. Iya. Nyambung ya. Jangan suka menyalahkan pasangan Anda. Karena disalahkan itu sangat menyakitkan. Tapi wajib membenarkan dia salah.
dia harus dibenarkan salah atau salah. Bagaimana caranya? Aksiologi orang berbeda-beda dong. Tindakan. Mau pakai stimulus respon ya boleh, pakai yang konstruktivisme ya boleh, pakai siapa boleh. Oke. Paham ya? Ontologinya gimana? Ontologinya Sorry. ontologinya adalah semua kesalahan harus dibenarkan tanpa harus menyalahkan. Anda sebagai seorang guru jangan sekali mudah menyalahkan muridnya. Mulai. Benarkan semua yang salah tanpa harus menggunakan istilah benarkan. Wih, gimana sih? Berarti memberi teladan itu adalah solusi terbaik. Oh iya, ya. Banyak Indonesia di dunia, enggak Indonesia deh, dunia penceramah itu tidak bisa dijadikan contoh, hanya bisa ngomong. Pak, coba kalau mereka itu bisa menjadi contoh, enak deh ya. Enak. Saya lari mana-mana ya, sorry ya. Waduh ya. Oke, masih ada yang penasaran? Sebenarnya danjo tadi itu kata-kata yang nggak kasar kan, Bro? Kasar tapi menjadi mesra. Tapi danjo itu asal kan sebenarnya tank sebenarnya. Ya, enggak harus. Asal usulnya. Orang Surabaya tahu itu dari kata diancuk. Tank Belanda itu. Bukan. Tanya saya. Diancuk. Aslinya nggak lengkap kalimat ini. Aslinya diancuk jaran. Tahu ya? Aslinya diancuk jaran. Oh, diancuk jaran. Sama dengan Pak. Tapi menjadi mesra ya. Sama anak-anak muda sekarang anjir, katanya anjir. Dikira anjing. Gengsi banget. Isinya anjing, tapi anjir kan enak mesra. Jadi biasa. Tapi oleh karena itu jangan mengandalkan yang terdengar, dengarkan yang tak terucap. Coach hari ini. Itu. Oh, itu nggak berlaku, Prof. Tapi nggak berlaku dalam keluarga saya kalau kayak gitu, Prof. Apalagi Prof tadi marah tidak berkata itu tidak berlaku, Prof. Harus diungkapkan. Harus ada aksiologi. Tapi menjadi soalnya. Keluar. Harus ada aksiologinya. Aksiologinya, Prof. Oke. Boleh saya menasihat? Ibu belum berhasil menggunakan stimulus respon. Teori stimulus respon belum berhasil. Baru sekali gagal mundur. Enggak, stimulus respon itu harus ada habit. Habit itu muncul kalau ada drill. Jadi berkali-kali ya, Prof. Ya, jelas. Orang laki sekali mana mau. Karena Prof itu Prof gengsi ini. Karena kalau kita salahkan, gengsinya turun, marah dia. Walaupun dia salah, dia akan mati-matian mengatakan dirinya benar. Maka jangan salahkan, tapi benarkan perilaku yang salah. Simpel sih sebenarnya. Simpel. Oh, hidup saya simpel sekali. Saya jadi orang simpel sekali. Saya kan simpel sekali orang. Berarti untuk gengsi ini kan insecure and baper generation. Ya. Berarti pemahaman ontologi yang mendalam itu yang bisa pemahaman ontologi yang mendalam untuk membuat keinsecurean itu tidak hadir dalam pikiran kita. Mungkin Anda akan menggunakan teori Maslow. Jadi misalkan tadi fenomena Surabaya tadi, Ya. kan tidak bisa kita anggap itu, katakanlah saya orang Jawa Tengah ya, saya punya nomenklatur bahasa Jawa ya, kalau saya orang Lampung kan nggak bisa. Kita memahami ontologi artinya jangan baper dulu. Ya. Kita lebih kepada, kalau saya memiliki konsep, kita arahkan dulu ke epistemologinya dulu. Ini maksudnya apa? Ya. Kemudian aksiologinya juga harus dipengaruhi oleh treatment ontologi, sehingga aksiologinya tidak ada perlawanan, tapi justru kita bisa memahami itu sebuah kemesraan. Apakah algoritma berpikir saya Begini. liar nggak, Prof? Enggak juga. Begini. Hilang lagi, mau saya ucapkan.
Jadi, Iya tadi Bu, terakhir dia bilang liar. ya, jadi begini, manusia itu, kita itu diberi pengetahuan, dididik itu, ternyata kita mempunyai sebuah kepribadian yang tidak mandiri. Kita terkungkung dan kungkungan kita itu menjadi indikator untuk menilai yang di luar kita. Maaf, saya akan turunkan informasi dari langit. Wahai orang bumi. Gini, orang itu banyak sekali mengkafir-kafirkan karena dia pakai indikator yang dia pakai. Nggak boleh. Kita tidak punya otoritas untuk mengeluarkan kalimat ini. Kalau cuma mengatakan kok dia beda dengan kita, boleh. Tapi jangan dikasih nilai value yang negatif. Kok dia beda sih? Kamu orang Islam nggak pernah sholat sih? Nggak apa-apa. Tapi jangan katakan kafir masuk neraka kamu. Jangan. Hanya mengatakan beda dengan indikator kita. Oleh karena itu, bagi orang yang dewasa itu punya indikator tapi tidak terkungkung oleh indikator. Yang enggak. Ya. Kita punya indikator tapi indikator tidak mengungkung kita. Kita masih punya kemerdekaan. Berarti aturan siapa yang maaf ini berarti aturan siapa yang apa ya? Imani. Berdasar apa yang Ontologinya, jangan aksiologinya. Ontologinya yang kita baca. Jangan aksiologinya. Selama ini kan Anda menggunakan aksiologi dan memvonis orang-orang itu. Rusak dunia. Dan sampai kapanpun dunia tidak akan damai selama manusianya masih menggunakan aksiologi sebagai indikator. Dan saya mencoba untuk menurunkan informasi langit supaya Anda sadar, Anda berubah menjadi dunia baru. Enggak ada. Kita terlahir ke dunia memang sudah punya budaya. Kita punya kotak, entah suku, agama, bangsa. Kita boleh mencintai kotak kita. Kita boleh memperindah kotak kita. Tapi jangan mengkotak-kotakkan orang dan merusak kotak orang lain. Prof, kan ontologi tadi konsep pemikirannya itu tak terukur. Betul. Berarti apa namanya? Ilmu tidak bisa menjawab dong, kan? Yang dia harus turun sampai aksiologi teramati. Iya. Berarti tidak bisa mengkuantitatifkan. Tidak. Hakikat manusia itu mau membongkar hakikat. Siapa kita? Mau mencoba mengevaluasi keberadaan yang di atas. Waduh, itu kesombongan manusia sebelumnya. Berarti, Oke. ini agak soal kuantitatif. Jadi kami nih ya di Kementerian Agama ada program namanya moderasi beragama. Ya. Itu kuantitatif semua. Aduh, yang saya sampaikan ini adalah moderasi beragama yang asli. Dia nggak paham. Dia harus duduk di sini ketemu saya. Jujur aja, barang ini barang nggak ada yang tahu di bumi. Semuanya bicara-bicara nggak bisa. Aksiologi itu bisa terukur teramati, tapi ontologi tidak. Maka dia harus taat asas dengan lakum dinukum waliyadin. Kita cari jinnya dulu dong. Jinnya itu ya. Jinnya itu tidak terukur. Tahu sopi nggak diukur, nggak bisa diukur. Karena sebelum manusia ada dia sudah ada. Dan dia awal dan akhir. Mau diukur sama manusia sekarang? Oh nggak ketemu. Nyambung ya? Awas, ini moderasi agama yang luar biasa yang belum dibongkar oleh para ahli. Tahu saya dapat dari mana? Saya baca sebelum tertulis dari bahasa manusia. Berarti bisa saya jadikan novel nih. Nyambung ya? Oke.
sudah saya obok-obok, siapa yang stres? Stres ya? Oke, saya kembali lagi. Itu tadi berarti sudah saya bongkar sedikit polanya ya. Polanya. Jadi jangan saya mau meneliti ini, mau saya uji efektivitas, pengaruhnya. Oh enggak, itu terlalu sederhana. Novelty-nya itu ada banyak yang, itu tadi gambar-gambar yang irisan-irisan yang tidak jelas tadi, itu novelty. Oke, saya turunkan ini, supaya saya tahu bahwa ibu bisa overheated nanti. Oke, saya turunkan bumi santai. Sekarang pertanyaan santai, santai ya? Santai ya. Oke. Supaya tidak. Tadi mengenai kebaruan dan terbaru tadi. Misalnya saya meneliti di sekolah itu mengenai storytelling tadi. Oke. Yang kita ketahui bahwa storytelling yang zaman dahulu itu kan tradisional, Prof. Kebaruannya saya mau hadirkan di dalam kelas dengan cara digital itu termasuk kebaruan nggak, Prof? Kira-kira ibu mau bernaung pada teori apa? Kira-kira teori apa yang ibu kritisi? Kognitif. Ibu dari sana, dari langit dulu, dari kognitif semua itu ibu bangkokan. Yang tadi sudah di bumi sekali. Dan temuan normatif Bapak Ibu harus memberi teori langit. Bukan uji efektivitas aksiologi. Kontribusinya aksiologi tadi memberi kontribusi teori langit. Karena teori langit selama manusia ada tidak akan pernah berhenti dan harus menyempurna sampai kapanpun, karena manusia itu sangat terbatas. Sampai di sini. Oke, mau tanya yang sederhana, yang nggak stres ini, nggak tegang? Ini tegang sekali. Padahal saya bayangkan juga kalau saya tidak santai ngajarnya. Kalau saya santai ngajarnya ibu, saya kan udah ngomong, jika saya boleh berhenti dulu mau apa. Boleh motivasi juga ya, Prof. Yang begini kita susah. Boleh saya sombong. Saya kalau masuk kelas itu selalu mengatakan, kalau masuk di kelas saya boleh tidur Pak Nanti. Kesalahan bukan pada siswa, kesalahan pada guru. Karena saya juga cuma dia bayar. Gak ada yang ngantuk. Kalau dia ngantuk, berarti salah saya mengajar. Saya harus bertobat segera. Karena kalau tidak bertobat segera, gaji saya itu tidak halal. Nyambung ya? Awas ini. Maka kalau Anda berani mengatakan, kalau ngantuk di kelas saya tidur, Bapak Ibu sudah guru yang luar biasa. Kan dosen itu Pak dibayarnya bukan mengajar Pak, bertetap muka. Jadi tatap-tatapnya mahasiswanya selesai. Tapi kan bisa tatap layar. Tapi kalau saya betul, tapi tatap muka saya tidak lebih banyak dibandingkan yang tidak tatap muka. Karena dosen ada tidak Pak. Ada penelitian, ada pengajuan. Sekedar kidding, hanya omong kosong aja. Iya. Ini Prof, di sini kan saya bingung juga dengan disertasi saya. Oke. Izin saya ambil. Ngomong aja nanti sekejar-kejar. Kalau ditampilin kan Itu sih. ngejernya nggak hebat. Ngomong aja ngomong. Jadi selama ini kan kalau saya lihat sekolah pengajaran dulu itu Prof, pertama dia mungkin menetapkan metode dulu untuk mencapai goalsnya mungkin bisa hot ya. Oke. Kan mungkin lagi hit dengan siswa harus mampu berpikir kritis pertama, kemudian hasil belajar, motivasi belajar, keterampilan. Cuma yang saya sorotin di sini kan guru itu selalu menekankan metode, model, pendekatan, teknik, dan strategi. Nah, yang saya sorotin, kenapa kok hot terus yang dibahas? Sedangkan kalau kita bicara teori humanis itu kan kita harus punya pendekatan lebih dalam. Ya. Di sini saya rencana saya gimana cara strategi pembelajaran terutama di konteks mata pelajaran PPK kewarganegaraan yang tentunya itu lebih ke sosial. Strategi. Anda bicara strategi ya, strategi mengajar sehingga hotnya ada di sini ya, hotnya ada di sini. Manusia ini kan ada motivasi, ada kecemasan, anxiety, ada learning style, gaya belajar, ada strategi belajar, ada media ada di sini. Coba bayangkan, variabel-variabel ini kan mempunyai kontribusi terhadap proses pembelajaran. Kenapa kita terlalu parsial melihat prosesnya hanya ini?
Yang ini pengaruhnya ini nggak kebongkar. Sehingga kalau ini saya gambarnya sih sebetulnya wow bisa begini yang tadi, sehingga akan ketahuan mana yang dominan, apakah cara guru mengajar, apakah motivasi belajar, atau gaya belajar. Paham ya? Tidak parsial. Jadi di situ saya tembak mungkin apa itunya Pak? Hah? Add order learning strategi. Jadi strategi belajar tingkat tinggi. Bapak sudah belajar deep learning? Ini kayaknya belum pernah dengar deep learning semua ya. Cari rujukan nggak ketemu. Selama ini banyak orang kata Indonesia. Dia hanya mengatakan joyful, mindful. Tergantung menterinya, Bro. Tiap ganti ini ganti menteri. Ini apa? Ini apa ini? Ya, iya. Ini bukan learning ya. Ini untuk akan membuat learning. Kalau saya bilang deep learning, berarti ada surface learning. Kalau ada deep berarti ada surface. Ini learning, sedangkan ini teaching. Katanya deep learning ini adalah teaching agar muncul deep learning. Deep learningnya apa? Yang teramat itu surface. Yang tak teramati itu deep. Paham? Kalau ada deep structure itu yang muncul, yang deep structure yang nggak muncul, yang surface structure kalau orang bahasa Inggris itu yang kelihatan. Sama. Kalau ada orang mengatakan itu surface. Karena diskusi itu surface. Saya bongkar, belum dibongkar oleh orang lain. Deep learning itu bila dia sudah mandiri. Mandiri itu artinya self planning, self monitoring, sama self evaluating. Kalau dia sudah bisa melakukan ini, dia deep learning. Ini yang disebut metacognitive strategies, metacognition, metacognition. Dan beda dengan kognitif. Self learning itu perlu pembiasaan nggak, Prof, dari SD, dari level bawah? Yang ini? Ya itu semuanya manusia dibentuk dengan cara itu tadi. Pembiasaan. Pembentukan ya. Entah pembentukannya dengan cara behaviorism atau yang lain saya nggak tahu. Sementara teori lain memberlakukan belajar mandiri di kampus gitu. Sementara dari SD, SMP sebetulnya ini loh. Dia merencanakan Bapak itu sudah saya ajak untuk self planning. Selama ini kan saya buat self planning kan. Untuk membuat disertasinya kan self planning tuh. Ya, saya bongkar teori, Bapak baru sampai tataran ini. Self monitoring nanti promotor yang melakukan, yang mendampingi. Tapi Anda akan mengatakan, oh saya salah, saya perbaiki. Ini saya ibaratnya yang sudah. Jadi kalau manusia sudah begini, nggak ada guru pun dia akan berkembang dengan baik. Karena dia tahu kelemahannya di mana, dia merencanakan, dia belajar sendiri, dia main bola sendiri, menjadi pintar. Ya, ini self-regulation learning. Ya itu, tapi kan nggak sampai bongkar ini kan. Ini disertasi saya tahun 2000. Tesis saya, Pak. Itu, Prof. Disertasi saya. Tesis saya juga belajar mandiri. Yang ini. Mandiri itu apa? Yang ini mandiri itu. Oh. Mandiri itu bukan nongkrong di sana langsung. Beda berarti Mas konsepnya. Konsep mandirinya beda. Belajar mandiri learning, Prof. Ya, Untuk makanya sebetulnya deep learning itu sebetulnya, tapi mencari rujukan orang Indonesia nggak akan ketemu. Cari nggak ketemu. Nggak ketemu. Jadi rujukannya apa, Prof? Kenapa? Jadi rujukannya dari langit. Enggak, artikel saya ada. Dari Pak Langit. Artikel saya ada.
Artikel saya baca Indonesia. Tanya. Kami kan juga Oke. tentang pembelajaran mendalam. Ya. Jadi di apa bukunya Fulannya asli itu kan ada learning progression ya. Oke. Di situ disampaikan bahwa semuanya itu akan menuju ke 6C gitu. Tapi di Indonesia kan dikembangkan menjadi 8 dimensi profil Oke. misalnya karena ngambil dari tujuan pendidikan nasional Oke. 8. Oke. Nah, waktu itu saya bertanya kenapa kalau di buku asli itu ada misalkan capaian karakter collaboration gitu ya Prof. Oke. Dia di level 1 sampai level 4. Dia grade-nya misalkan di awal itu grade-nya 2 nih. Oke. Nah, setelah disimulasi nanti akan naik kan ya Prof. Ya. Akan level 4 gitu maksimal 4. Nah, saya tuh di konsep yang ini belum menemukan itu dan belum sampai sekarang belum terjawab itu teka-teki saya. Saya nanya Prof Fasil yang aslinya pernah ke Australia tapi belum bisa jawab juga. Bapak nyebut self monitoring teman-teman. Kayaknya di sini ya Mas. Self monitoring. Iya. Betul. Tapi belum kemarin Iya. dan belum kemarin. Kalau Anda membuat ini, ya bisa menjadi ini teori yang akan Anda gunakan sebagai rujukan nanti pada waktu itu. Belum ada toh. Nah, diadakan setelah itu diuji secara empiris. Data lapangan yang mengatakan bahwa Bapak itu betul atau tidak. Ini kita baru mengenal konsep ya, tapi data empiris karena ini penelitian nanti akan validitas, reliabilitas itu akan konteks apa, analisa faktor itu yang akan menjawab. Kalau misalkan saya mengembangkan konsep di deep learning yang asli dari Australia saya terapkan gitu. Australia juga nggak punya alat ukurnya, belum punya indikator pasti. Yang bukunya Fulan asli. Nah, tapi pasti nggak ada satu murid monitor apa nggak ada kan? Butir soalnya belum dibumikan. Aksiologinya belum ada. Aksiologinya belum, itu baru ontologinya. Itu masih luas untuk dibongkar ya, masih bisa digali. Oke, jangan ini ada saya ketawa tegang. Ada dosen mengatakan jangan ilmiah. Ya, harus ilmiah kan gitu ya. Jadi saya nggak mau jangan ilmiah. Supaya santai. Mau tanya santai kepada saya boleh? Santai ya? Santai ya? Saya nadanya agak keras. Saya nggak pakai kata dasar. Saya tidak perlu melihat prosedurnya. Saya perlu melihat maknanya yang ada. Jadi saya melihat apa yang di gambaran saya itu. Saya melihat sesuatu yang tidak tertulis, Prof. Jadi kalau membaca yang tertulis itu mudah bagi saya. Tapi saya melihat sesuatu yang tidak tertulis. Kata-katanya. Mulai. Ini penjelasan apa? Minta respon dari Prof. Ini metafisika bukan? Metafisika bisa antara yang metafisika. Iya. Mau ke Prof aja. Minta respon kan? Minta respon. Aduh, nanti saya ketahuan asli saya. Bapak Ibu kan curiga saya ilmuwan. Bisa jawab semua pertanyaan. Memang Setiap Prof berarti bukan ilmuwan, Prof. Bukan. Kalau saya bukan ilmuwan, memang saya bisa memerankan sebagai seorang ilmuwan. Dan sempurna peran saya, tak terbaca oleh siapapun, karena peran saya bermainnya lebih baik dibandingkan peran lain. Namun saya sedang melaksanakan peran, dan saya tidak mau terbawa oleh peran saya. Saya kasih fokus dulu. Kalau saya hanya dikasih sebuah predikat ilmiah, karena adalah manusia. Sudah mulai tegang. Dia terus sampai tegang lagi. Nanti gampang. Banyak sekali orang bangga dengan predikat dari predikat seorang manusia. sampai lupa diri. Profesor menteri ya. Apa sih predikat sebagai yang diberikan oleh manusia?
Itu semu ya. Ya semu itu artinya jangan terlalu dipercaya deh. Jangan kamu langsung leleng gara-gara dokter, jangan deh. Penting nggak itu dok? Prof. Hah? Dokter tuh penting nggak? Penting tapi jangan leleng dengan dokternya. Saya kasih jawab sama dulu waktu saya beasiswa dokter ke Australia, saya agak lama mandiri 5 year aja. Ya, saya mencoba bertanya pada diri saya, betulkah kalau saya dikasih dokter saya akan berguna untuk orang lain? Sebelum saya bisa menjawab, saya pindah. Setelah saya berani mengatakan, ya saya lebih berguna dibanding master, baru saya katakan. Dan selesai. Kurang dari 3 tahun kok saya. Oke, kembali lagi ke laptop. Metafisika yang tak terawati, yang terawati fisika. Metafisika itu tidak selalu benar ya, tergantung. Karena metafisika itu kan alam semesta kan, ada yang unsur-unsur negatif dan unsur positif. Kita harus tahu sistem. Kita harus, kalau nggak tahu sistem kacau. Anda ini kalau misalnya ngetik, kalau misalnya hand tahu caranya ya, karena tahu sistem. Kalau nggak tahu sistem, manusia bumi itu sama sistem bumi aja nggak paham. Apalagi sistem yang lain. Kita raga ini kan mikrokosmos. Ini makrokosmos ya. Mikro aja kita nggak kenal ya. Apalagi makronya. Di dalam raga kita itu ada sistem kompleks. Ini pun ada sistem kompleks. Ada interaksi antar komponen, ada sinergisitas antar komponen, ada konflik antar komponen. Dan selama ini orang bumi tidak pernah belajar komponen makrokosmos dan ikut membuat sinergi antar komponen di sini. Kalau kita paham dengan komponen, kita nggak aut-autan, nggak chaos nanti. Kita nabrak kalau gitu. Kita harus tahu sehingga kita tahu di mana posisi kita, sehingga kita bisa sinergi dengan komponen yang lain. Ini baru intro ya. Ini ngomongin bumi tadi Prof, kan lagi rame, yang nggak rame sudah lama. Menurut Prof itu bumi itu datar atau bulat? Pendapat pribadi. Oke. Saya jawabnya masih lagi ya. Jawaban saya bisa begini. Kenapa itu matahari bisa terbang ya? Karena pakai punya saya nggak iya lah. Kalau mau saya jelaskan pakai ilmu fisika pecah. Kesimpulannya? Kesimpulannya, kalau saya jawab pecah. Awas, hati-hati. Saya nggak mau jujur. Karena kejujuran itu tidak selalu baik. Prof kata saya. Gini, anak TK itu, Pak besok aku kalau gede beliin helikopter dulu. Iya. Iya. 5. Kalau sana, jangan marah dia. Bohong kadang-kadang bijak. Iya. Kayaknya sama kita Prof. Nyambung ya? Nyambung oke. Jujur tidak terlalu baik, Prof. Hah? Saya garis bawahi tadi. Tapi bohong itu boleh, tapi tidak boleh membohongi. Tapi ada tuntunan jujurlah walaupun menyakitkan. Iya. Gimana menyikapinya? Artinya begini, itu enggak, kita harus bijak dong, namanya orang dewasa kok nggak bijak sih, tidak harus jujur dong kalau memang membuat konflik. Kedamaian. Tujuan kita kan baik, nawa itunya baik, bahwa strateginya dianggap tidak baik itu manusia kok yang ini. Prof, berarti kan tadi ngomongin ini ya,
standar manusia. Hmm. Kan itu berarti relatifnya tidak belum tentu benar. Oh iya. Oh ya udah. Oke, oke. Anu Pak Ali belum dijawab tadi. Iya belum. Saya tunggu Mas Prof. Tapi saya katakan kan bisa negatif, bisa positif toh ya. Anda harus tahu komponen toh. Ini interaksi antar komponen yang mana? Dan Anda harus punya tester untuk ngetes ini negatif atau positif. Sebelum punya tester, Anda gagal. Paham ya? Kalau sudah punya tester enak. Ini negatif, ini positif. Pede kita. Karena yang terdengar tidak selalu pakai telinga, tidak selalu positif, bisa juga negatif. Nyambung ya? Ini bicara-bicara apa ya? Boleh bicara apa? Anda itu saya buat menjadi orang dokter yang betul-betul manusia. PD, merdeka dan tidak pada tatanan nafsu. Saya merasa kalau sudah kuliah sama Prof kandidat sudah jadi kandidat. Jangan saya dong kami. Kalau bukan Ya, tidak apa-apa. Itu yang sedang administrasi. Kalau Pak kelasnya kok Bapak kok rame sekali. Berarti berhasil, Prof. Saya tidak tahu. Karena dia